Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sisihkan waktu sejenak untuk dapat mengkaji tentang ciri tanda orang-orang yang dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin hidup tenang, bahagia, diberikan kecukupan rezeki untuk kebutuhan sehari-hari, dan mendapatkan keberkahan, ikuti kehendak Allah yang menciptakan kita hidup di alam dunia ini. Jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, harus mempunyai keinginan untuk tetap berada di jalan yang benar menurut Allah, bukan benar menurut manusia. Karena benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Banyak peristiwa yang terjadi di kalangan sesama umat manusia, kesalahpahaman, perbedaan pendapat, merasa dirinya paling benar, tidak mau menerima pendapat orang lain, sehingga terjadilah adu mulut, saling mempertahankan kebenaran masing-masing. Ini banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari masalah tersebut di atas, Allah memberi petunjuk di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Niscaya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Kalaulah kita sering melihat perilaku seseorang dalam menjalani kehidupannya, sering mengeluh yang diakibatkan dari kegagalan-kegagalan dalam usaha memenuhi keinginan untuk meraih kebutuhan hidup yang dibutuhkan dalam keinginan tersebut. Misalnya dalam bidang usaha masing-masing. Ada yang berdagang selalu rugi dan rugi. Dalam bertani tidak bisa memetik hasilnya sesuai dengan harapan. Ada yang terkena hama, ada yang terkena banjir, longsor, dan lain sebagainya. Menjadi pengusaha selalu gagal untuk meraih keuntungannya. Rangkaian rentetan kegagalan-kegagalan dalam memenuhi kebutuhan hidup karena banyaknya melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kehidupan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, dan dia memberi rezeki
dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dari ayat ini mengandung pelajaran kepada siapapun yang melakukan aktivitas kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia ini. Bagi para pedagang, berdaganglah dengan jujur dan adil, jangan sampai melakukan tipu menipu, jangan sampai melakukan kecurangan, mengurangi takaran timbangannya, karena akan merugikan kepada dirinya sendiri. Kepada petani, berlakulah jujur, bertani sesuai dengan aturan yang semestinya. Apa yang kita tanam, setelah nanti kita mendapatkan hasilnya, jangan sampai dikuasainya dari hasil pertaniannya itu lupa untuk dikeluarkan zakatnya. Jangan sampai kita di dalam bertani itu hanya memuaskan keinginan di dalam hatinya, dibelanjakan tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi belanjakanlah sesuai dengan kehendak Allah. Berinfak, bersedekah, insya Allah dari hasil apa yang diusahakannya itu akan mendatangkan keberkahan dan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan pula kalau kita selalu ingat kepada Allah, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama menjalani kehidupan di alam dunia ini, akan menjadikan ketenangan, ketentraman dalam menjalani kehidupannya. Tidak dihantui oleh berbagai macam permasalahan-permasalahan yang tidak dikehendaki oleh kita. Karena kita selalu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, dan menjalankan perintah-perintah yang wajib maupun yang sunnah, yang harus dijalankan selama hidup dalam dunia ini. Mudah-mudahan kalau kita selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, Allah memberikan keberkahan dan keselamatan hidup di dunia dan keselamatan untuk tempat kita kembali yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat kelak. Dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.